Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih yang di rumah? Apa kabarnya ini? Semoga sehat selalu ya. Apalagi kita lagi di bulan Ramadan ini nih, jangan sampai lemes-lemes karena puasa doang. Jadi kita di sini akan membawakan tema kurma yang berjudul dampak sosial dari zakat fitrah. Sebelum bahas lebih lanjut, saya ditemenin sama teman saya, itu Rafiska dari kelas 11 IPA. Iya, jadi kita di sini akan membawakan tema yang tadi udah disebutin. Nah, dari sini juga kita nggak berdua doang nih, ada teman kita yang dari SMA, ada Lina sama Rafif. Halo, nama saya Lina dari kelas 10 IPS. Halo, nama saya Rafif dari kelas 10 IPA. Apa kabar nih kalian berdua? Untuk kabar aku pribadi sih sehat-sehat aja ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya. Kesibukan kalian sekarang apa nih? Maksudnya kok bisa nih nyempetin untuk datang ke podcast ini? Kalau kesibukannya di SMA sendiri, tentunya banyak ya event-event besar atau event-event kecil yang memang diselenggarakan di sekolah SMA. Cuman kenapa kita masih menyempatkan di sini? Kita juga niatnya kan pengen sharing juga kan ke teman-teman yang di rumah mengenai dampak sosial dari zakat fitrah tersebut. Jadi ya kenapa nggak mau gitu loh untuk datang? Iya. Ya. Saya juga alhamdulillah meskipun saya megang satu acara ya, bukber OSIS sama alumni yang hari Jumat itu. Nah, tapi alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu ke sini ya demi teman-teman juga yang di rumah, bisa sharing dan lain-lain. Duh, senang banget nih, suatu kehormatan banget bisa didatengin sama kalian berdua, walaupun kalian ini ada sibuk banget ya sama event-event maupun dari OSIS atau dari luar gitu. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih temanya tentang apa? Dampak sosial dari zakat fitrah. Sebelum jauh-jauh nih, menurut kalian itu ya, zakat fitrah tuh apa sih? Apalagi ini udah di bulan Ramadan, pasti banyak banget yang orang-orang tuh datang ke masjid untuk zakat fitrah gitu kan. Menurut pandangan kalian aja gimana? Kalau untuk aku, pandangan zakat fitrah itu kayaknya sama persis sama zakat biasa atau secara umum pada dasarnya zakat itu apa? Kayak tindakan kita untuk mensucikan ataupun membersihkan harta benda yang kita miliki dan juga untuk kayak melengkapi ibadah puasa kita. Apalagi sekarang udah bulan Ramadan kan. Iya. Kalau Rafif gimana? Iya, kan zakat fitrah tuh kan zakat kan ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Nah, zakat fitrah tuh lebih ke makanan pokok gitu kan. Misalnya kita orang Indonesia, kita sering makan nasi sebagai makanan pokok kita. Berarti yang kita sumbangin tuh beras. Iya, beras. Sebesarnya tuh kalau nggak salah 2,5 kg. Dan juga bisa juga nyumbang air. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau nyumbang dalam bentuk uang juga bisa, tapi harganya sama dengan 2,5 kilogram beras atau enggak 3,5 air gitu aja. Gitu. Kalau dari Rafiska gimana nih? Ada mau ditanyain nggak ke mereka berdua? Nah, kan zakat itu kan pasti ada hikmahnya ya, Rafif dan Malina. Terus Rafif Malina tahu nggak sih ayat di surat apa yang menggambarkan hikmah zakat fitrah? Oh, kalau suratnya itu ada di surat At-Taubah ayat 103 ya. Kalau itu bisa dibacain dari atau ayat atau artinya gitu biar teman-teman di rumah bisa tahu nih gimana. Untuk ayatnya sendiri kita kurang tahu ya, maksudnya kayak minim sama Al-Qur'annya. Tapi untuk artinya insya Allah kita tahu bunyinya itu kalau tidak salah ambillah zakat dari harta benda mereka gunanya untuk mensucikan ataupun membersihkan mereka gitu. Nah gitu nih teman-teman, arti dari surat At-Taubah ini pasti banyak banget dong hikmahnya gitu kan. Nah dari tema itu kan ada dampak sosial nih. Mungkin dampak sosial ini kayak ada di warga-warganya gitu kan yang menerima zakat atau dari masjidnya itu. Menurut kalian ini dampak sosialnya tuh dari adanya zakat fitrah apalagi di bulan Ramadan ini terhadap dari orang-orang masjid atau orang sekitar sekarang di lingkungan kalian masing-masing tuh apa aja?
Mungkin untuk yang dari orang sekitar itu penerimanya ya. Iya. Kalau untuk Mas Dita mungkin yang pelaksananya. Kalau untuk penerimanya itu mungkin dari sebagian besar yang menerima zakat tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kayak membangun suatu usaha ataupun untuk kehidupan pokok sehari-hari gitu. Mungkin ya. Afif gimana? Iya. Untuk yang nerimanya juga mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka kan, karena mereka memang membutuhkan zakat itu. Nah gitu. Berarti ini sangat bermanfaat banget ya untuk orang yang mungkin sangat membutuhkan, apalagi di bulan Ramadan ini gitu. Ini juga sebagai ladang kita buat menumpuk pahala kita kan, supaya ya kita tetap lebih bertakwa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Rafiska. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Rafif dan Lina. Di bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang pahalanya semua dilipat gandakan. Artinya kita bisa diambil pahala lah ya. Nah, zakat ini kan pasti banyak banget hikmah yang bisa diambil. Nah, apa hikmah dari zakat, orang yang menerima zakat dan orang yang memberikan zakat? Satu ya. Untuk orang yang memberikan zakat, hikmahnya tuh mereka jadi lebih ketakwaan mereka tuh lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka juga menyempurnakan iman mereka, soalnya zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Jadi iman kita belum sempurna kalau belum melaksanakan zakat gitu. Mungkin tambahan dari aku di bulan suci Ramadan ini kan benar tadi kata Kak Rafiska ya, pahala kita dilipatkan ganda, berarti kan juga otomatis dosa-dosa yang kita punya itu kan ada sebagian yang dihapuskan ya. Terus juga sama dimana kita mempererat tali persaudaraan antar sesama, dimulai dari berbagi zakat tersebut antar sesama kan ya, mungkin dari situ kayak gitu. Kalau dari lingkungan kalian ada nggak sih sekarang yang udah ngasih zakat fitrah, mau dari ke orangnya langsung atau nitip ke masjid-masjid gitu? Kalau di lingkungan aku mungkin aku belum ngeliat ya, cuman kalau di beberapa tempat kayaknya aku udah melihat kalau udah mulai ada zakat fitrah nih. Terus juga jadi timbul ini nggak sih kayak inisiatif, aku kayaknya mau bilang deh sama keluarga atau mama untuk bilang aku mau zakat gitu. Mungkin lagi kayak gitu. Kalau di lingkungan saya sih alhamdulillah sudah banyak. Soalnya pas saya ke masjid, saya lihat ada stand buat zakat gitu. Nah itu udah ada banyak orang yang ngantri. Ada beberapa orang yang ngantri sih buat zakat fitrah gitu atau zakat maul. Kalau dari kalian berdua sendiri itu kalian setiap bulan Ramadan memang sering ngasih zakat fitrah atau gimana ke masjid-masjid gitu? Aku dulu. Kalau untuk aku sendiri keluarga dibiasakan di bulan Ramadan kayak per tahun setiap tahunnya juga alhamdulillah bisa melaksanakan zakat fitrah. Sebenarnya sih bebas ya untuk berupa apanya, cuman yang pasti alhamdulillahnya setiap tahunnya keluarga aku menjalankan tersebut. Oh gitu. Terus kayak mungkin segitu aja ya tema kurma kita hari ini. Mohon maaf banget nih kalau misalnya masih ada kekurangan, soalnya kita juga berempat tuh masih belajar untuk podcast gini tuh juga kayak mungkin kurang persiapan, maaf banget ini kan. Oke segitu aja, makasih ya buat Lina sama Rafif yang udah bawain materi tentang dampak sosial dari zakat fitrah ini. Dan makasih juga untuk Rafiska teman saya yang udah datang juga ke sini untuk nemenin saya buat podcast di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.